Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Pengadilan Negeri Mataram pada Senin 5 Januari 2026. 3 orang tersebut merupakan anggota Peminal Bidang Propam Polda Nusa Tenggara Barat atau NTB yang merupakan rekan kerja dari korban dan 2 terdakwa, yakni Imade Yogi Purusautama dan Aris Chandra. Dalam sidang tersebut, salah satu saksi yakni Inyoman Dwi Andika mengaku bahwa korban Nur Hadi kerap bercerita dengannya karena satu angkatan menjadi anggota Polri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Rekan Robi, silakan laporan Anda. Ya, Alinda dan juga Tribuners, pada Senin lalu sidang lanjutan dari kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota Paminal Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat kembali bergulir di Pengadilan Negeri Mataram, di mana dalam sidang lanjutan tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 orang saksi dalam kasus ini. Ketiganya merupakan anggota Paminal Polda Nusa Tenggara Barat atau rekan kerja dari korban dan juga para terdakwa ini. Dalam sidang tersebut, para saksi memberikan keterangan terkait bagaimana aktivitas 2 terdakwa sebelum dan juga sesudah peristiwa itu terjadi, di mana salah satu saksi yakni Inyoman Dwi Andika mengaku sebelum peristiwa tersebut korban Brigadir Muhammad Nur Hadi sempat ingin bercerita terkait dengan kelakuan daripada atasannya, dalam hal ini Aris Chandra Widianto yang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini. Namun Dwi dan juga Nur Hadi belum sempat bercerita karena mereka berencana ingin bercerita saat piket jaga berlangsung. Namun belum sempat melaksanakan piket, peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Bahkan bukti-bukti tersebut diperkuat dengan adanya bukti chat di handphone dari Brigadir Muhammad Nur Hadi dan juga dibenarkan oleh Nyoman Andika pada saat itu. Dan juga para saksi termasuk atasan dari Ibda Aris, yakni Rayendra juga mengatakan bahwa saat mereka berpesta di Terawangan, dia sempat menelpon Ibda Aris untuk menanyakan terkait dengan keberadaan daripada Kompol Yogi yang pada saat bersama dengan Aris, dan karena pada saat itu juga ada tahanan yang kabur, sehingga Rayendra ingin melaporkan bahwa kepada Kompol Yogi terkait dengan ada tahanan kabur di Polda NTB sebagai bahan laporan nantinya kepada atasan mereka. Dan Rayendra mengaku sempat melihat Brigadir Nur Hadi pada saat itu berenang di kolam dan juga sempat menyapa dia, namun karena piket dia tidak pergi ke sana. Demikian Alinda dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Jadi tadi dari korban intinya ada beberapa, termasuk HP korban kita berhasil buka tadi. Sebelumnya kan tidak bisa. Nah tadi itu ada sempat beberapa screenshot intinya. Nah nanti masih ada kesempatan pada saat pemeriksaan terdakwa atau saksi nanti kita bisa konfirmasi. Intinya memang ada persoalan 2 hari sebelumnya. Soalan apa, Pak? Jadi kalau dilihat dari tadi itu kan ada terkait ada 6 juta sama uang yang di screenshot ya, ditanyakan. Nanti kita perjelas lah, pertegas lagi. Intinya ada permasalahan sebelumnya Di internal mereka, antara korban dengan salah satu terdakwa. yang mana itu? Salah satu terdakwa. Salah satunya ngomong Yang kan itu ya? Ya tadi kan saya kira sudah jelas tadi ya. Tapi itu bukan berarti untuk, kan ada 2 peristiwa ini, 2 tersangka ya, bukan terdakwa kalau saat ini. bukan Tapi berarti pelaku utama gitu. bukan. Ya. Hanya itu. Ini bisa membuka motif dari Untuk motif sebenarnya satu tidak wajib, yang jelas peristiwa itu kan dilakukan pembunuhan, penghilangan nyawa, apapun motifnya. Motif kan bisa masing-masing. Motif pemukulan tentu beda. Motif pitingan kan bisa saja beda. Sesuai dengan timeline.
timelinenya kan tadi jelas bahwa terdakwa yang Aris masuk di jam berapa tadi 19.59, keluar 20 sekian, kurang lebih di 37 detik. Nah selebihnya itu kan ditemukan korban meninggal itu kan di jam 9 lebih, 1 jam lebih. Dan di situ saturasi kan 70%, darah masih ngalir. Kalau ditarik 1 jam lebih kan terlalu jauh. Nantilah pada saat ahli. Artinya ketika korban meninggal itu Haris masih berada di situ. Korban masih hidup tadi kan, saksi Rendra masuk, korban masih ketawa-ketawa. Haris keluar, korban masih hidup. Kalau dilihat itu kan belum ke sana. Tapi yang jelas ditemukan mayat pada saat itu kan saturasi 70%. Darah di kaki ngalir. Tidak ditemukan adanya kekakuan mayat. Nah, itu kan fakta. Objektif. Artinya gimana Pak menjelaskan? Nanti pada saat tuntutan kita uraikan. Nah, terus ya ini tahun baru, KUHP baru. Nanti tentu pada saat tuntutan kita menggunakan KUHP yang baru. Jadi bukan 338, terus kemudian hukum acaranya karena ini belum pemeriksaan terdakwa, maka nanti tetap KUHP yang lama. Tapi nanti pada saat pemeriksaan, maksudnya ini kita sudah beralih lah KUHP dan KUHP. apa saja yang berubah Pak dari KUHP baru di kasus ini? tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Masuk, kita tunggu dulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.